Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyanang etam manggala muttamanti. Memuja yang patut dipuja adalah keberkahan. Ya, biku sangga yang saya muliakan, Romo, Pandita, hadirin yang berbahagia. Ya, pada hari ini kita kembali mengadakan acara puja bakti, mengadakan maga puja, ya, maga puja. Ya, maga ini adalah nama bulan, ya. Dalam penanggalan Buddhis, ya, nama bulan. Ya, bersamaan dengan bulan Februari Maret, ya, bulan Februari Maret. Jadi pada bulan Magha, bulan purnama dalam bulan Magha, terjadi satu peristiwa yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan Sama Sambuddha, ya. Jadi Sama Sambuddha adalah guru, ya, guru. Ya, bukan hanya guru manusia, tapi juga guru dewa. Ya, pada pagi hari beliau pergi pindapata, ya. Ya, pindapatanya tidak seperti yang kita lakukan, ya, seperti pada pagi hari ini. Ya, pindapata pergi ke rumah-rumah, rumah-rumah penduduk, nanti berdiam di depan rumah. Kalau pemilik rumahnya mengetahui dan memberikan dana makanan, ya baik. Kalau tidak memberikan dana makanan juga tidak apa-apa, ya. Sama Buddha nanti pergi lagi ke rumah berikutnya, gitu, pindapata. Ya, nanti sampai sudah cukup, ya. Jadi Buddha itu mempunyai mangkuk, ya, mangkuk makanan, ya, seperti tadi, ya, semuanya lihat. Para bante itu punya mangkuk makanan. Ya, Sang Buddha bawa mangkuk makanan ke rumah-rumah. Nah, kalau sudah dapat makanan cukup, ya, kemudian nyantap itu makanan yang sudah didapat. Nah, setelah itu nanti mengajarkan murid-muridnya, ada biku sama nera dan lain-lain. Nanti kalau sore giliran umat. Ya, umat itu harus cari nafkah, harus kerja. Ada yang kerja, ada yang usaha, ada yang pegawai negeri, ada yang petani, dan lain-lain, ya, harus kerja, ya, pagi. Nanti kalau sudah sore, ya, umat-umatnya sudah selesai mencari nafkah, pulang ke rumah, mandi-mandi, makan. Nanti pergi ke wihara, ya, nanti mendengarkan Sang Buddha, ya, memberikan dhamma. Nanti kalau para umat berumah tangganya sudah pulang ke rumahnya masing-masing, di Sang Buddha memberikan pelajaran lagi kepada para biku, kepada samanera dan lain-lain. Nah, nanti kalau para biku, samanera, lain-lainnya sudah malam, sudah istirahatnya. Sang Buddha itu belum istirahat. Karena nanti lewat tengah malam giliran dewa, ya, dewa datang untuk mendengarkan dhamma.
Ya, nanti setelah dewanya pulang, baru sang Buddha istirahat. Ya, istirahat. Nah, istirahat, nanti pagi-pagi meditasi, ya, bangun meditasi. Setelah meditasi, nanti sudah terang tanah, yang sang Buddha pindah patah lagi, ya, begitu. Seterusnya kehidupan sang Buddha. Ya, kadang-kadang sang Buddha itu diundang makan. Oleh raja, oleh pangeran, oleh pedagang, oleh rakyat, ya, oleh rakyat biasa, ya, baik kaya maupun miskin, ya. Nah, kalau tidak ada undangan, ya pindah patah lagi, begitu, ya, seterusnya. Ya, jadi 45 tahun, ya, 45 tahun, ya, terus begitu, jadwalnya setiap hari, ya, mengajar. Ya, ngajar manusia dan dewa. Makanya sang Buddha tadi baca Itipiso Bhagava Arahang sama Sang Buddha dan seterusnya. Ada nanti Sattha Dewa Manusia dan guru para dewa dan manusia. Ya, 45 tahun, ya, 45 tahun. Nah, kemudian setelah beliau mencapai peran sempurna, ya, beliau mengajarkan Dhamma yang beliau dapatkan itu 4 kebenaran mulia kepada 5 petapa. Ya, 5 petapa. Nah, kemudian nanti 5 petapanya sudah mendapat pelajaran, ya, menjadi orang suci, kemudian minta ditabiskan oleh Sang Buddha jadi biku. Maka Sang Buddha menabiskan 5 petapa itu jadi biku. Nanti ada umat berumah tangga, ya, namanya Yasa. Nah, Yasa ini anak seorang hartawan, ya, kaya raya. Ya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Ya, karena satu dan lain hal, Yasa ini kacau, ya, pikirannya kacau. Ya, kacau, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, dia lari dari rumahnya, ketemu Sang Buddha. Nah, Sang Buddha memberikan pelajaran kepada Yasa. Ya, jadi kalau yang mendengarkannya sudah mempunyai kemampuan batin yang cukup, ya, kayak Sang Buddha kasih itu 4 kebenaran mulia. Berarti 5 pertapa, ya, langsung dikasih 4 kebenaran mulia. Tapi Yasa ini batinannya belum cukup, maka dikasih ajaran yang bertahap-tahap. Kasih dana dulu, ya, pelajaran tentang dana, sudah ngerti, baru kasih lagi yang lebih lanjut lagi sila sudah ngerti, kasih lagi saga. Ya, kalau orang berdana dan melaksanakan sila, nah, kalau nanti meninggal lahir di surga, ya, saga. Ya, bahasa Indonesia surga, bahasa Pali saga, ya. Karena berdana, karena melaksanakan sila, nanti kalau meninggal dunia, ya, bisa lahir lagi di alam surga. Nah, nanti di alam surga itu bahagia. Ya, jangan sampai lupa diri. Karena di dalam surga pun nanti bisa meninggal dunia, ya, bukannya hidup kekal abadi. Ya, maka Sang Buddha kasih pelajaran lagi, ya, kama dinawa, bahaya, ya, menikmati kesenangan indria itu bahaya karena lupa diri. Ya, bahwa kesenangan itu cepat atau lambat akan berakhir, ya, akan nanti mengalami kematian. Ya, maka disebut kama dinawa, bahaya menikmati kesenangan indria, nanti lupa diri. Nah, kalau sudah mengerti, nah, nanti diajarkan lagi pelajaran berikutnya, namanya nekama, ya, nekama. Ya, tidak terikat lagi oleh kesenangan indria, nekama. Nah, 5 tadi, dana, sila, sorga, bahayanya kesenangan indria,
dan melepaskan kesenangan indriya, nekama 5. Ini disebut ajaran yang bertahap-tahap, ya setahap demi setahap. Nah, kalau sudah diberikan, nanti Sang Buddha melihat batinnya, ya, bisa nggak diajarin lagi yang lebih tinggi? Kalau bisa, maka Sang Buddha kasih pelajaran lagi lebih tinggi, yaitu 4 kebenaran mulia. 1, duka. 2, sebabnya duka. 3, berhentinya atau lenyapnya duka. Yang 4, jalan untuk melenyapkan duka. Ya, terdiri dari 1 jalan yang ada 8 bagian. Ya, 8 bagian ini nanti disingkat menjadi sila samadhipannya. Nah, biasanya kalau dikasih ini 4 kebenaran mulia, maka bisa jadi orang suci, ya, tingkat ke-1, ya, Sotapanna. Nah, ini Yasa dikasih pelajaran yang bertahap-tahap, dia sudah ngerti. Dan Sang Buddha melihat Yasa ini masih mampu, ya, menerima ajaran yang lebih tinggi. Maka diberikan lagi ajaran yang lebih tinggi, 4 kebenaran mulia. Nah, hasilnya adalah Yasa ini jadi mencapai tingkat kesuciannya. Nah, kemudian mohon ditabiskan jadi biku. Nah, namanya Ehi Biku Upasampada. Ya, ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha. Jadi waktu itu ada 5 pertapa dan Yasa 1, 6. Kemudian kawan-kawan, ya, Yasa ini mempunyai kawan-kawan, ada 54 kawannya. Dengar bahwa Yasa ini kawannya ini sudah jadi biku, mereka rame-rame mohon pelajaran kepada Sang Buddha. Sang Buddha pun memberikan pelajaran yang bertahap-tahap tadi. Dan kemudian diajarkan lagi 4 kebenaran mulia. Sehingga 54 ini kawan-kawannya Yasa juga mencapai kesucian. Sehingga mereka semuanya mohon ditabiskan menjadi biku. Ya, ditabiskan oleh Sang Buddha. Namanya Ehi Biku Upasampada, ya, Biku Upasampada. Nah, waktu itu ada 60, ya, 60 murid. 5 pertapa tambah 1 Yasa, 6. Tambah 54. Ya, 6 tambah 54 kawan-kawannya Yasa. Jadi ada 60, ya, 60 biku semua yang ditabiskan oleh Sang Buddha. Ya, 60 biku ini nanti dikasih tugas supaya mengajarkan dhamma dari ajaran Sang Buddha yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhir. Untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, jadi ajaran Sang Buddha itu untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, nanti 60 itu menyebar kemana-mana. Nanti kalau murid-muridnya Sang Buddha itu menyebarkan dhamma, ada yang tertarik dengan ajaran Sang Buddha, maka murid-muridnya itu mengajak calon muridnya itu diajak menemui Sang Buddha. Nanti Sang Buddha tabiskan lagi gitu. Ya, nanti karena cara ini tidak membuat susah, ya, baik murid-murid maupun calon murid, ya, jadi susah. Kalau ketemu calonnya harus dibawa kepada Sang Buddha, kemudian ditabiskan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu Sang Buddha kasih izin kepada muridnya untuk, ya, menabiskan sendiri. Ya, kalau ada umat-umat yang tertarik untuk menjadi biku, maka Sang Buddha kasih wewenang muridnya untuk menabiskan. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, ya. Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, ya. Jadi calonnya itu harus mencukur, ya, rambutnya, kumisnya, jenggotnya. Kemudian mencari jubah dan mencari mangkuk makanan. Kalau sudah dapat semua, maka berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Nah, ini tabis jadi biku. Ya, tisarana gamana upasampada yang kedua, yaitu menabiskan biku dengan
pergi berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, belakangan nanti para bikunya sudah tambah banyak. Maka Sang Buddha memberikan wewenang kepada Sangha. Ya, Sangha itu kumpulan biku yang jumlahnya 5 biku atau lebih. Ya, Sangha. Jadi memberikan wewenang kepada Sangha untuk menabiskan seseorang itu jadi biku. Nah, ini disebut nyati catuta kama, ya, upasampada. Jadi ada 3 macam penabisan. 1, penabisan yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri. 2, penabisan yang dilakukan oleh murid Sang Buddha. 3, penabisan yang dilakukan oleh Sangha, yang anggotanya minimal harus 5, ya. Jadi ada 3 macam penabisan. Karena Sang Buddha sudah kasih izin kepada Sangha, maka Sang Buddha sendiri tidak menabiskan lagi. Murid-muridnya juga tidak menabiskan lagi. Jadi yang menabiskan biku itu adalah Sangha, yang terdiri dari 5 biku atau lebih, ya. Ya, kurang tidak boleh. 4 biku itu tidak boleh menabiskan. Ya, paling sedikit 5, ya, lebih boleh. Nah, itu yang dilakukan sampai sekarang. Ya, penabisan biku yang dilakukan oleh Sangha. Ya, oleh Sangha. Ya, jadi kemarin ini belum lama ya ada penabisan, ya, di mana itu, di Dhammadipa Arama, ya, di tempatnya Bante Kantidaro, ya, di sana. Ya, jadi 2 tahun 1 kali. Nanti tahun ini di sana Dhammadipa penabisannya, nanti tahun depan di Wihara Dhammacakka. Di tahun berikutnya lagi di Wihara Dhammadipa. Nah, ini penabisan ini dilakukan oleh Sangha, ya, Sangha. Jadi yang hadir lebih banyak, yang hadir 20 apa lebih, ya, bikunya itu yang hadir. Ya, ini 3 macam penabisan. Nah, Magha Puja yang kita peringati pada pagi hari ini itu berkumpulnya 1250 biku. Ya, itu semuanya ditabiskan oleh Sang Buddha. Ya, semuanya ditabiskan oleh Sang Buddha. Dan semuanya telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Dan mereka datang berkumpul, tidak ada perjanjian, ya. Zaman dulu tidak ada SMS, WA, tidak ada. Jadi dengan sendiri masing-masing, ya, dengan apa itu, ya, pikiran sendiri, mereka ingin mengunjungi Sang Buddha yang waktu itu ada di, ya, Taman Bambu, ya, Wailuwana, ya, tempat peristirahatnya raja, ya, Raja Bimbisara yang disembahkan kepada Sang Buddha. Ya, Sang Buddha waktu itu ada di situ. Nah, biku-biku semua yang ditabiskan itu ingat, ya, ingin bersujud, ya, bernamaskara kepada Sang Buddha masing-masing. Tidak ada janji lagi, ya, tidak ada janji. Semuanya datang masing-masing. Dan kemudian ada jumlahnya 1250 pada bulan purnama di dalam bulan Magha, ya. Nah, jadi ini peristiwa terjadi 1 kali, ya, dalam kehidupan Sang Buddha. Selama beliau jadi sama Sang Buddha 45 tahun, kejadian ini hanya terjadi 1 kali. Maka ini satu hal yang istimewa, ya, kita peringati, ya, pada, ya, pagi hari ini. Dan kita tadi sudah memulai, ya, tadi upacara kita mulai, ya, dengan menyalakan lilin dupa. Nah, di sini juga ada, ya, ada bunga. Ya, kita mempersembahkan lilin dupa bunga. Ah, ini adalah Amisa Puja. Ya, kita memuja dengan benda-benda, ya, dengan benda-benda, dengan lilin dupa bunga. Sebutnya Amisa Puja. Kemudian tadi sebelum kita mulai jam 8 tadi, 8 pagi kita memberikan dana makanan, ya, Pindapata.
Dan tadi sudah juga memberikan tuntunan sila, ya, dana dan sila. Ya, kalau kita melaksanakan dana sila, kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ya, melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ini kita disebutnya pati-pati puja. Kita memuja dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu berdana dan melaksanakan sila. Jadi pada peringatan ini kita sudah melakukan ya 2 macam puja. Satu, amisa puja, kita memuja dengan lilin, dupa, bunga dan lain-lain. Kedua, pati-pati puja, kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, kita berdana melaksanakan sila. Dan siapa yang melakukan puja kepada yang patut dipuja akan mendapatkan keberkahan, ya. Jadi semua yang hadir, ya, yang melaksanakan mangga puja, semuanya dapat keberkahan. Nah, Bante melihat, menyaksikan, semuanya dapat keberkahan. Ya, Bante menyampaikan anumodana, ikut bahagia, ya, pada semuanya, karena semuanya dapat keberkahan, ya, keberkahan. Ya, jadi pada Magga Puja itu yang terjadi 1 kali dalam kehidupan Sang Buddha. Nah, beliau gunakan kesempatannya untuk ya meringkaskan ajaran Sang Buddha, ya, meringkaskan ajaran Sang Buddha disebut Owada Patimokkha, ya, yang tadi sudah kita bacakan, ya, yang dalam bahasa Palinya itu, ya, di sini sudah ada dalam bahasa Palinya. Jadi pada kesempatan itu Sang Buddha menguraikan ya 1, Kanti Paramang Tapo Titika, ya, Kanti Paramang Tapo Titika, kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Nibbanang Paramang Waranti Buddha. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Nahi babajito paru pagati samanohoti parang wihe tayanto. Seorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain bukanlah seorang petapa, bukan seorang samana. Sababapasa karanang, tidak berbuat segala keburukan. Kusalasu prasampada, mengembangkan kebajikan. Sakita pariyodapanang, menyucikan pikiran sendiri. Etang Buddhanasa senang, ini adalah ajaran para Buddha. Anupawado, anupagato, tidak menghujat, tidak menyakiti. Patimokkhe ca sangwaro, terkendali dalam patimokkha. Matanyuta ca batasming, tahu ukuran dalam hal makan. Pantanca sayana senang, hidup di tempat yang tenang. Adicite ca ayogo, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Etang Buddhanasa senang, sasananti, ini adalah ajaran para Buddha, ya. Jadi Sang Buddha mengucapkan sayap-sayap ini, ya, kepada 1250 biku yang beliau tabiskan sendiri, dan semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat, ya. Nah, jadi ini adalah intisari, ya. Ya, nomor 1 tadi kesabaran, ya, kesabaran, ya, sabar, ya, sabar. Nah, kita satu waktu akan mengalami kepanasan, ya. Kalau musim panas, ya, kepanasan. Ya, sabar, ya, karena tidak selamanya, ya, musim panas ini tidak selamanya. Satu waktu akan berubah. Nah, nanti akan datang musim hujan. Nah, musim hujan juga tidak selamanya. Jadi sabar, ya, sabar. Nah, satu waktu musim hujan ini pun akan, ya, berakhir, ya.
Ya, jadi musim panas pun kita sabar, musim dingin pun kita musim hujan pun sabar. Ya, ada banjir sini, banjir sana. Ya, yang lalu ada banjir di mana itu? Di Kelapa Gading, di tempat-tempat lain ya banjir. Ya, sabar karena cepat atau lambat akan berubah. Ya, nanti akan berubah. Jadi musim panas juga panas ya. Juga akan berubah. Ya. Nah, ini dari cuaca, dari alam. Nah, dari manusia. Nah, manusia ini suka mencaci maki, suka menghujat. Nah, kalau kita dicaci maki, dihujat, juga hadapi dengan kesabaran. Yaitu Sang Buddha itu jadi contoh, ya, contoh. Sang Buddha pun tidak terhindar dari caci maki, fitnah. Ya, Sang Buddha juga ada dicaci maki, ada difitnah. Ya, satu waktu beliau dicaci maki, ya tidak marah, ya sabar, kemudian mendengarkan. Setelah ya orang yang mencaci maki kan lama-lama capek. Nah, kalau udah capek, sudah diam, nanti Sang Buddha tanya, apakah Anda pernah kedatangan tamu? Nah, yang mencaci maki, oh iya, ya adalah, ya, tamu ya, seperti kemarin itu kan, tamu banyak, cap gome banyak. Nah, ada berapa tuh? 800 ada? Lebih, 800 lebih. Angpaunya udah habis. Itu yang kebagian angpau ada orang Thailand itu, ada 2. Orang Thailand yang punya travel dan satu guide-nya itu. Ya, dulu kita suka ke sana, Loy Krathong yang ngadakan tour Loy Krathong. Itu dia hoki. Tidak diduga, tidak disangka dia datang sini dapat angpau. Dia bilang, wah ini rezeki katanya. Saya akan taruh di altar. Tidak akan saya pakai, rezeki. Disimpan, disembayangin ya. Karena dapatnya dari Bante ya. Tidak disangka, tidak diduga, dapat angpau. Ya, orang Thailand, ada orang Thailand 2. Nah, kalau dia nggak ngomong, kita nggak tahu. Kita kira orang Indonesia, itu orang Thai, ya, orang Thailand. Ya, baru sampai dia berkunjung sini dan dia dapat hoki, dia dapat angpau, ya, angpau. Ya, Sang Buddha bilang, Anda pernah kedatangan tamu, Pak? Oh iya, kata. Kemudian tamunya dikasih minuman nggak, kasih makanan, kasih kue, ya. Ya pasti kan kalau ada tamu, ya, tahun baru, ada tamu kan kita kasih kue, kasih minuman apa. Kemudian Sang Buddha bilang kalau tamunya itu tidak terima, tidak minum, tidak makan, ya, habis minumannya, makanannya jadi milik siapa tuh? Terus yang caci maki itu ya milik aku dong. Ya, tamunya nggak makan, ya udah milik aku lagi, dan balik gitu. Sang Buddha, ya, Anda itu memberikan saya caci makian. Maaf saja saya tidak terima. Silakan caci maki ini ambil kembali untuk kamu. Gitu. Ya, seperti kan tamunya dikasih kue, dikasih minuman. Kalau tamunya tidak minum, tidak makan, kan minumannya, kuenya kan masuk jadi milik lagi, balikkan jadi milik sendiri, gitu loh. Nah, demikian juga Anda memberikan saya caci makian. Nah, saya tidak terima caci makian ini. Silakan caci makian ini ambil kembali menjadi milikmu lah. Jadi milikmu. Ya, jadi akhirnya yang caci maki itu, ya, dia insyaf, ya. Kemudian minta maaf pada Sang Buddha, kemudian jadi murid Sang Buddha, ya. Jadi Sang Buddha pun dicaci maki, ya.
Demikian juga difitnah membunuh lah, ya, buat tidak baik lah pada wanita lah, apalah ya, difitnah. Ya, sabar ya, sabar. Akhirnya ya ketahuan. Ya, sabar. Nah, demikian juga nih daya kasabah mesti sabar. Nah, kemarin ya Pak Wowornya meninggal dunia. Ya, belum ada keputusan, belum ada apa. Ya, sudah disiarkan, kan disemayamkan di Wihara Dhammacakka. Jadi ada orang ya pada ngirim bunga ya, pada ngirim bunga. Jadi Bante katakan sama sekretariat sama itu kasih pengumuman bahwa jenazah Pak Wawor itu ada di Grand Heaven ya, gitu. Jadi tergesa-gesa ya, belum ada keputusan, belum ada apa. Ya, main itu kirim-kirim. Sekarang berita. Ya, masih ada sabar, ya sabar. Belum ada keputusan, belum ada apa. Sudah disiarkan ya. Dan sekali disiarkan ya tidak bisa lagi ditarik kembali. Ya. Jadi sabar. Ini kurang sabar. Ya. Nah ini kanti paramang tapo titika. Sabar. Ini tidak sabar, tergesa-gesa ya. Sekarang teknologi elektronik sangat canggih ya, sampai ke Amerika, sampai ke Australia ada tahu itu ya. Jadi katanya mau disemayamkan di Wihara Dhammacakka ya, belum ada keputusan, belum ada apa, langsung disiarkan ya, sehingga bikin heboh. Ya, banyak yang tanya dari Amerika, dari Sydney, dari Australia. Jadi elektronik ini canggih. Ya, hati-hati ya, mesti sabar. Kemudian lagi ada yang posting. Ya, ada Bante ngomongnya bahasa Thai, ya nggak ngerti kan. Nah, habis kasih Dhamma Desana terus meninggal dunia. Ya, mungkin yang murid-muridnya bilang ya Samdet meninggal, sudah Samdet meninggal. Itu yang dengarnya orang Indonesia, jadi nggak ngerti karena bahasa Thai. Dia bilang Bante Sombat meninggal. Jadi rame lagi. Nggak tahu saya pengen postingnya tuh ya. Atau buru-buru, nggak ngerti ngapa, ngomongnya bahasa Thai ya, nggak ngerti. Dia bilang Somdet itu gelar kehormatan. Nah, sehingga saya klarifikasi ya, saya ngerti dia ngomong apa, ngerti. Maka saya posting lagi gitu, disebarkan lagi. Itu namanya Somdet To namanya. Ya, Somdet To itu udah meninggal ya. Saya cari-cari gitu orang dulunya. Nah, lahirnya tahun berapa tuh? 17 April tahun 1788. Meninggalnya tanggal 22 Juni tahun 1872 ya. Jadi usia 84 tahun. Itu Somdet To, bukannya Sombat, Bante Sombat, salah. Ya. Jadi saya mesti klarifikasi lagi. Ya, klarifikasi lagi, itu bukan Bante Sombat, itu Somdet To yang udah meninggal. Nah, tahun 1872. Nah, 1872 meninggal. Ya, jadi heboh lagi. Ini gara-gara tidak sabar ya, Cepat-cepat. Wah, ini Bante Sombat. Dulu sebar dulu beritanya. Nggak ngerti nggak apa ya, ngomongnya bahasa Thai. Nah, udah gitu lagi apa lagi? Bante Atapio meninggal lagi. Wah, itu tidak konfirmasi, tidak apa. Nah, sehingga sekretariatnya, ada yang tanya sekretariat itu Bante Atapio meninggal. Tidak ya. Nah, karena ini yang karyawan Dhammacakka itu jagain. Kasih jadwal, jaga 24 jam ya. Gantian lah. Ada shiftnya ya. Pagi ada shift siang, ada sore, ada malam, ada pagi.
Tanya siapa yang jaga? Oh, ada yang jaga, siapa begitu? Si A jaga. Gimana? Ya, bantainya masih bisa makan, bisa ketawa, masih bisa ngomong katanya. Kenapa di postingnya udah meninggal gitu? Ya, jadi nggak tahu siapa yang posting. Jadi sekarang ini banyak cerita hoax, ya. Itu hoax itu bahasa Inggris, hoax. H-O-A-X, hoax itu bahasa Inggris. Sekarang di Indonesia jadi hoax, H-O-A-K-S. Ya. Sekarang bahasa asing di Indonesia kan ya gampang-gampang aja. Television jadi televisi, ya. Ini hoax jadi hoax, berita hoax. Ya, ini karena kurang sabar, ya, mesti sabar. Ya, itu dulu, periksa dulu, klarifikasi. Ya, sampai yang dari Amerika, dari Australia pada nanya-nanya, ya, yang meninggal gitu. Ini kurang sabar nih. Ya, kanti pada mang tapotitika. Ya, harus sabar, ya, sabar. Oleh karena itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, khususnya ini daya kasabai. Bikin heboh, ya, bikin heboh. Ya, nah, itu ada pertemuan kilat antara kepala wihara, antara wakil kepala wihara, kemudian Daya Kasaba, pimpinan Daya Kasaba, dan Bante Panyawaro. Bante Panyawaro yang nggak tahu menahu di bawa-bawa namanya. Jadi nyembah kemana-mana, bikin heboh, karena tidak ada kesabaran, ya, harus sabar, ya, sabar. Ya, kemudian yang selanjutnya itu adalah ya, Nibanang Pramang Waranti Buddha. Ya, di mana adalah yang paling tinggi. Nanti ada yang ngaku-ngaku umat Buddha, ya, menyatakan bahwa Nibbana itu bukan yang paling tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Nibanang Pramang Waranti Buddha. Sang Buddha udah bilang ini Nibbana yang paling tinggi. Kenapa ya? Mereka katakan ada lagi yang lebih tinggi dari Nibbana. Ini bukan ajaran Sang Buddha, ya, pendapat sendiri. Nah, Sang Buddha ini kitab suci menyatakan yang paling tinggi. Ada ajarannya, ya. Ngaku-ngaku ajaran Buddha. Nah, kita tolak itu. Tidak, bukan itu bukan ajaran Sang Buddha. Itu anggap Anda punya pendapat sendiri. Ya, bukan ajaran Sang Buddha. Nibanang Pramang. Nah, karena dari sini sudah nyatakan yang paling tinggi. Nai pabajito patu parubaganti, ya, semanoti, ya, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, bukan seorang petapa, bukan seorang, ya. Jadi ada yang lalu-lalu diwartakan ada biku, ya, biku dari Myanmar menyiksa atau melukai orang-orang dari suku Rohingya, sehingga heboh sampai ke sini-sini akibatnya, ya. Ya, ini bukan seorang biku kalau dia melukai atau mengucat atau mencelakai. Ya, ini tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ya. Jadi kita tolak, itu bukan ajaran Sang Buddha, dia pribadi lah, oknum ya, biku yang tidak benar. Nah, kemudian Sawapapasa Karanang, ya, kusala supa sama tidak berbuat segala keburukan, ya, perbuatan yang jahat. Papa itu orang, perbuatan yang jahat yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Itu jangan dilakukan. Kemudian kusala supa sampada apa yang baik, ya, apa yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu dilaksanakan. Sacita parioda panang, ya, mensucikan pikiran sendiri. Etang Buddha Nasasanang ini ajaran para Buddha. Ya, Buddha itu bukan satu, banyak. Yang lalu juga sudah banyak sama Sang Buddha. Yang Buddha sekarang itu adalah sama Sang Buddha Gautama. Nantinya akan datang ada sama Sang Buddha Meteya. Ya, dalam kitab suci itu. Jadi Buddha-Buddha itu ada, bukan hanya satu. Yang lalu-lalu ada.
Ya, yang sekarang ini sama Samudra Gotama, yang akan datang juga ada. Jadi semua itu Buddha ajarannya 3 itu. Ya. Sabapapasa, karena tidak berbuat jahat, berbuat baik, sucikan pikiran. Ya, jadi kalau kita umat Buddha ditanya, Anda beragama Buddha, apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha? Nah, kita jawab 3, cukup. Ya, tidak berbuat jahat, berbuat baik, sucikan pikiran. Komplit. Ya, kalau kita bisa melaksanakan, nah kita aman ya, kita aman. Jadi kita jadi umat Buddha yang baik, jadi warga negara yang baik, jadi umat manusia yang baik. Ya. Dan kalau kita mau tingkatkan lagi, ya kita bisa jadi orang suci. Ya, apakah umat Buddha yang berumah tangga bisa jadi orang suci? Ya bisa, bisa jadi. Ya, bisa jadi mencapai kesucian ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Di zaman Sang Buddha ada orang yang kaya raya, ya namanya Anathapindika. Dia punya istri, punya anak. Nah, dia bisa mencapai kesucian. Ya, melaksanakan 3 ini. Kemudian ada ibu-ibu rumah tangga namanya Ibu Wisakha. Juga melaksanakan ini sila samadhipannya, juga menjadi orang suci ya. Nah, jadi ada juga samanera, ada biku, semuanya bisa menjadi suci. Ya, jadi umat perumah tangga pun bisa jadi orang suci. Ini melaksanakan ini. Ya 3. Jadi komplit. Enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. 3. Ya, tidak berbuat jahat, berbuat baik, sucikan pikiran. Nah, ini inti ajaran Sang Buddha. Nah, kemudiannya ya, tidak menghujat, tidak menyakiti, terkendali dalam patimokkha. Ya, patimokkha ini peraturan biku ya. Nah, nanti kalau jadi biku baru nanti ada itu. Ada peraturannya sebut patimokkha. 227 peraturan. Tahu ukuran dalam hal makan. Ya, makan jangan terlalu banyak juga jangan sedikit. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebanyakan juga nanti sakit. Nanti kalau terlalu sedikit juga nanti juga sakit ya. Lapar ya, tidak punya kekuatan. Jadi mesti disesuaikan sama badan sendiri. Ya, kadang-kadang ada satu orang yang bikin makannya 1 piring nasi cukup. Kadang-kadang ya kebanyakan hanya 1/2 piring. Kadang ya buat orang lain mungkin kurang 1/2 piring gitu. Disesuaikan ya, tidak sama, satu orang tidak sama, disesuaikan. Kalau merasanya makan kebanyakan, ya itu nanti tidak sehat, sakit, ngantuk, lemes, itu apa? Ya gemuk, ya. Kegemukan ya, obesitas. Ya, kebanyakan makan, ya. Atau nanti kekurangan makan. Ya, nanti kurangan gizi, ya gizi juga tidak bagus. Ya, mesti pas, sedang. Nah, hidup di tempat yang tenang, ya, jangan tempat yang berisik, ya berisik. Kemudian berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ya, kita kapan aja, dimanapun berada, kita meditasi, mengembangkan pikiran kita yang luhur, ya. Ya, jadi kita setiap tahun. Ya, paling enggak diingatkan lagi ya, mungkin ada yang baru 1 kali, ada yang lebih dari 1 kali ya sudah mengikuti Magga Puja ya, Magga Puja. Ya, jadi kalau ada pengumuman-pengumuman di poster atau di apa begitu, ya dibaca. Ya, tadi ada umat-umat ya yang dana pagi. Sebenarnya dia enggak tahu ada cap gome. Ya, saya bilang nggak tahu cap gome yang nggak dapat angpau lah kamu. Saya nggak tahu Bante. Aduh, nggak tahu apa, udah dipasang di situ. Pengumumannya udah lama. Ya, kamu datang ke sini tidak pernah baca ya pengumuman. Udah dipasang udah lama itu cap gome. Ya, cap gome. Ya, yang dari Thailand aja dapat rezeki. Ya. Kamu yang orang sini nggak dapat. nggak dapat angpau ya memang. Ya, jadi
baca-baca, ada pengumuman apa, baca ya. Ya, jadi kalau ada apa-apa ya tahu itu baca. Ya, oleh karena itu ya lihat-lihat kalau ada apa baca, lihat-liat. Nah, jadi kalau ada ikut ya. Partisipasi. Kadang-kadang ada one day mindfulness ya, ikut ya. Ya, meditasi satu hari ya, meditasi. Setengah hari sebenarnya, bukannya satu hari lah. Setengah hari. Ya, jadi ikut. Ya, ada pengumuman apa? Ya, dibaca ya, dibaca. Ya, jadi kalau orang suci itu sabar. Ya, satu waktu ada biku, ya, biku ini sudah mencapai kesucian arahat. Minta permisi sama Sang Buddha. Bante, saya mau pergi ke itu, Anuparanta apa namanya itu. Sang Buddha kasih tahu. Kamu tahu nggak di desa itu orangnya galak-galak? Tahu, ya tahu. Tuh, kamu udah tahu orangnya galak-galak, kamu pergi ke sana. Nanti kamu dicaci maki gimana? Ya, baru dicaci maki mah untung Bante kagak digebukin gitu. Tuh, kalau digebukin gimana? Ya baguslah saya nggak dibunuh gitu. Masih untung terusnya. Jadi untung yang tidak ada ruginya. Loh, kalau kamu dibunuh gimana? Ya dibunuh masih untung lah Bante. Kalau dibunuh masih untung ya. Karena kita merawat badan ini susah katanya. Mesti dikasih makan, kasih minum. Udah makan, minum harus buang lagi, yang nggak digunakan dibuang lagi ke WC apa. Repot nih ngurusin badan ini. Ya, ada orang yang mau menyingkirkan badan ini, ya saya terima kasih lah, untung lah gitu. Nggak usah diurusin lagi badan ini. Karena repot ngurusin badannya. Coba tiap hari coba kita lihat. Bangun tidur udah harus gosok gigi, cuci muka, terusan mandi, ya nanti rambutnya dikasih sampo lah, apalah, sabun lah, kasih apalah, gitu kan. Nanti kukunya panjang, mesti dipotong, ya, mesti ke salon apa, ya, buat kukunya, belum dikasih kutek lagi. Nanti kasih ini kasih itu, repot memang rawat ini. Ya udah gitu, lapar ya makan, haus ya minum, nanti udah nggak kepake sama badan, harus dibuang di WC gitu. Harus repot lah gitu. Udah berdiri terus ya capek, duduk juga terus capek lagi. Nanti jalan terus ya capek, nanti rebahan terus juga capek juga. Nggak ada yang nggak capek semua nih, ngurusin badan ini ada gimana. Jadi kalau ada yang mau menyingkirkan badan ini ya bagus, saya udah nggak ngurusin badan lagi gitu. Nah gitu. Ya tapi ini seorang arahat ya. Ciri-ciri orang arahat itu tidak takut mati. Ya, mau diapain juga tidak. Kamu agama Buddha, ya. Kamu mesti berlari agama lain, kalau enggak aku bunuh kamu. Ya enggak takut ya. Nah, kalau kita, oh iya aku beralih udah agama lain dah. Gitu. Daripada aku dibunuh. Ya gitu. Ya kalau arahat dia enggak takut. Ya apapun enggak ada. Nah, kamu harus bunuh. Ya tidak akan bunuh ya. Baik saya dibunuh daripada membunuh gitu. Itu seorang arahat, ciri-cirinya. Ya, kalau kita yang belum arahat ya takut ya. Mau dipukuli, ya angkat kaki dulu lah. Ya, angkat kaki ya. Menyelamatkan diri. Ya, kalau arahat dia tidak takut. Ya, makanya yang minta izin kepada Sang Buddha itu arahat ya. Nah, arahat. Jadi dia sabar. Jadi kepanasan, kedinginan ya masih nggak apa-apa. Ya. Kalau mau dibunuh juga tetap dia tidak kehilangan ya, sabar. Ya nanti dalam kanti Jataka juga ada. Nah, cerita tentang kehidupan Sang Buddha Bodhisattva. Jadi seorang pertapa ya. Ya kanti dia melaksanakan itu kesabaran. Ya.
Ya nanti mau dicaci maki, mau dipukuli sampai meninggal, dia tidak marah, ya, tetap tidak marah. Ya marah yang membunuhnya, yang memukuli itu didoakan semoga Anda ya terbebas dari penderitaan apa begitu ya, Kanti Jatakan. Ya kita nama bantainya dah Kanti Daro, ya mungkin sabar. Ya. Jam 2.30 udah baca berita, jam 2.30 pagi. Kalau ada yang pernah nginep di Damadipa Rama, ya, jam 2.30 udah baca berita, ya baca berita di pagoda ya, di pagoda. Ya Kanti. Nah di sini juga ada apotik Kanti. Apotik kesabaran ya. Sabar. Kita beli obat nunggu dengan sabar. Resepnya lagi dibikin nunggu dengan sabar. Kanti ya. Nah, jadi inilah intisari ajaran Sang Buddha. Nah, yang paling penting tadi sabar papasa karenang bersalah. Kita kalau ditanya Anda agamanya Buddha, apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha? 3 itu. Ya, kalau kita bisa melaksanakan, maka kita jadi umat Buddha yang baik, jadi warga negara yang baik, jadi umat manusia yang baik. Kalau kita meningkatkan, kita melaksanakan sila samadhipanya, kita meningkatkan, kita jadi orang suci. Ya, bukan hanya orang baik, jadi orang suci. Ya, jadi ingat-ingat paling enggak setahun sekali kita ngulang lagi ya. Ya, kalau ingat terus ya bagus. Kalau enggak ingat ya setahun sekali lah ingatnya. Ya. Lagi Maga Puja kita peringati. Ya, semoga kita dapat melaksanakan ajaran Sang Buddha ini, dapat manfaat ya dalam kehidupan ini sampai kehidupan yang akan datang, sampai akhirnya kita mencapai kebebasan tertinggi ya, Nibbanang Paramang yaitu kebahagiaan paling tinggi ya, Nibbana ya, tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi dari Nibbana ya. Semoga kita semuanya berbahagia ya. Sadu sadu sadu.